Saya kemarin gak sengaja ketemu teman lama saya. Dia ini asalnya dari Jawa Timur, seorang pengusaha toko bangunan. Awalnya, kita ini ngobrol biasa aja, sampai saya membahas tentang kenaikan harga UKT kemarin yang akan berdampak besar pada pendidikan Indonesia. Dari situ, kita mulai bahas tentang anak muda atau generasi muda lah. Lalu hal yang mengancam mereka, yaitu pinjol dan judi online. Begitu saya ngomong judi online, dia ini kayak sedih banget gitu. Akhirnya, saya press. Saya pancing dia buat cerita. Dan ternyata, beberapa bulan yang lalu, dia habis nangkep salah satu koleganya yang menggelapkan uang senilai 600 juta. 600 juta dibuat apa? Betul, dibuat judi. Goblok. Jadi, kurang lebih gini ceritanya. Teman saya, sebut saja A. Dia ini punya toko bangunan di suatu kota di Jawa Timur. Tentunya, nggak semua material bangunan itu dia yang produksi. Jadi, dia juga ambil dari supplier. Nah, biasanya untuk menjaga neraca keuangan, dia ini ngelimit nominal supply yang dia ambil di angka 500 juta sebulan. Bulan November kemarin, usahanya lumayan rame, dan dia ada rencana untuk nambah stok. Ketika dia telepon supplier, ditolak tuh. Katanya, yang kemarin aja belum dibayar. Padahal, menurut catatannya, dia ini baru ngambil sekitar 100 juta aja. Masih jauh di bawah limit 500 juta. Dia pun bingung. Lalu dia curiga dengan seorang sales marketing. Selagi dia ngumpulin informasi dan bukti dari kecurigaannya, tiba-tiba gak lama kemudian ada beberapa polisi datang ke tokonya dan menanyakan tentang si sales marketing. Ternyata, si sales marketing ini adalah tersangka utama dalam suatu kasus penggelapan dana. Jadi, sales marketing ini nyuri stempel dari toko teman saya, lalu stempel itu digunakan untuk ngutang barang dari supplier. Nah, ketika barang material itu udah sampai, dia akan jual barang-barang tadi ke toko lain dengan harga yang sangat murah, jauh di bawah pasaran. Dan ngerinya, ternyata sales marketing ini ngelakuin itu tuh nggak cuma di toko teman saya aja, tapi di beberapa toko material bangunan lain. Dan gobloknya, uangnya dibuat judi. Setelah diminta keterangan sama polisi, ternyata dia memang betul kecanduan judi online. Lalu dia mulai kehilangan mobilnya dan semua hartanya. Karena udah candu ya, dan gak punya uang lagi, dia pun melakukan tindakan kriminal. Menggelapkan dana 600 juta. Dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Bayangin, dopamin sesaat, adrenalin sesaat yang dia dapatkan dari judi harus dibayar dengan 25 tahun penjara. Ngeri kan? Ayolah, kalau kalian gabut, gak bahagia, jangan judilah. Banyak kok hal lain yang bisa kita lakukan biar kita sibuk dan bahagia. Kemarin, bulan Maret atau April gitu, saya tuh membaca sebuah artikel yang kalau gak salah menceritakan tentang hilangnya uang 100 triliun di Indonesia hanya dalam 3 bulan dari Januari sampai Maret. Iya kalau uangnya tetap di Indonesia, tapi kebanyakan uangnya itu lari ke Kamboja, ke Thailand, ke bandar-bandar judi di luar negeri. Yang harusnya uang-uang tadi itu muter di Indonesia, membantu perekonomian Indonesia biar tetap berputar. Dibelanjakan di pasar, di mall, ini hilang. Dan dampaknya kan gede banget. Apalagi mayoritas pemain judi online itu yang ekonominya menengah ke bawah. Jadi para pedagang-pedagang dan pelaku bisnis kecil itu yang merasakan dampak paling besar. Biasanya pedagang di pasar mungkin bisa dapat 1 juta kotor sehari ya. Gara-gara uang masyarakat lari ke judol, dia mungkin sehari cuma dapat beberapa ratus ribu aja. Dan itu kotor. Tolonglah, kalian yang masih main judi online, berhentilah. Kalau di pikiran kalian itu bilang, saya nggak kecanduan kok pak, jadi saya bisa berhenti kapan aja, toh uang yang saya pakai juga uang dingin semua. Oke, kalau memang gitu, saya tantang kalian buat nggak main judi 2 bulan aja. Nggak susah kan kalau kalian nggak kecanduan? Tapi kalau ternyata kalian nggak bisa nahan 2 bulan dan tetap main judi atau khilaf, berarti kalian beneran kecanduan.
Kalau kalian udah sadar bahwa kalian kecanduan dan kalian ingin berhenti, saya udah pernah bikin video tentang cara berhenti main judi online. Jadi silahkan dicari dan silahkan dilihat. Oke, sebelum saya tutup, judi online itu bisnis. Dan sebagai pebisnis, bandar itu tentunya mementingkan profit pribadinya dulu. Dan dengan konsep kayak gitu aja, konsep yang simple, kalau kamu masih berharap menang judi online, itu goblok. Bahkan saya yakin, bandar atau pemilik judi online, itu dia nggak berjudi. Sama seperti pemilik perusahaan rokok, mereka juga tidak merokok. Karena mereka tahu produknya ini lebih banyak buruknya daripada baiknya. Apalagi judi online, itu full buruk, gak ada baiknya sama sekali. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.